Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Firdaus, selaku dosen mata kuliah Supply Chain Logistics. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mandali, saya merupakan mahasiswi Teknik Industri dari kelas L41 dengan NIM 24400378853. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait dengan jawaban UTS mata kuliah Supply Chain Logistics. Oke, jadi sekarang saya akan mulai dari soal 2A. Jadi di soal nomor 2A ini saya diminta untuk menentukan tur dengan menggunakan metode nearest neighbor. Nah, metode nearest neighbor ini saya lakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu node pertamanya. Nah, node pertama itu tuh disebut depot. Nah, depot itu didapatkan dari nomor belakang NIM saya. Nah, nomor belakang NIM saya itu adalah 3. Oleh karena itu, depotnya itu adalah 3. Nah, di sini saya akan ketikkan seperti ini. Di sini nodes, kemudian di sini ada distance. Jadi nodes pertama itu adalah 3 seperti nomor nomor belakang NIM saya yaitu 3. Kemudian di sini dari nodes 3 itu jaraknya masih 0 karena dia merupakan titik pertama. Kemudian dari 3 ini saya akan mencari jarak dengan nodes terdekat yaitu nodes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 3 ini saya akan mencari nodes terdekatnya yaitu nodes 4. Nah, di nodes 4 ini jaraknya itu adalah 3,2. Nah, 3,2 itu lebih kecil dibandingkan nilai-nilai lainnya. Oleh karena itu di sini saya tulis nodes 4 distance-nya adalah 3,2. Nah, setelah dari nodes setelah nodes 3 ke nodes 4 itu saya akan mulai kembali dari nodes 4. Jadi di sini dari nodes 4 saya akan pergi ke tetangga terdekat. Tetapi syaratnya yaitu nodes 3 itu hanya boleh dikunjungi kembali apabila semua nodes yang ada yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu telah dikunjungi. Nah, di sini dari nodes 4 itu saya akan pilih ke tetangga terdekatnya yaitu nodes 5. Jadi di sini saya akan tulis nodes 5, jaraknya itu adalah 3. Nah, dari nodes 5 itu saya akan ke nodes lainnya yang terdekat juga. Nah, di sini dapat dilihat pilihannya itu adalah di nodes 1, 2, 6, 7, dan 8. Nah, di sini nodes terdekatnya itu adalah nodes 7 dengan distance 2. Kemudian di sini saya tandai. Nah, dari nodes 7 ini jarak terdekatnya itu adalah nodes 1 dengan jarak 3,6 dan nodes 6 dengan jarak 3,6 juga. Nah, di sini karena ada 2 pilihan seperti ini, maka saya harus membuat opsi lainnya. Jadi misalkan di sini ini adalah opsi pertama, kemudian saya akan buat opsi keduanya, yaitu kalau setelah dari nodes 7 ini ke nodes 1 dan yang opsi kedua itu setelah dari nodes 7 ini ke nodes 6. Nah, di sini saya copy saja. Ini jaraknya dari nodes. Nah, tapi saya akan mengerjakan terlebih dahulu untuk yang bagian nodes 1 ini. Jadi setelah dari 7 ke nodes 1 itu dari 1 akan pergi lagi ke nodes dengan jarak paling dekat, yaitu pergi ke nodes 2. Nodes 2 itu jaraknya 2,2. Nah, di sini ini jaraknya 3,6, di sini jaraknya 2,2. Nah, setelah dari nodes 1, saya akan pergi ke nodes 2, kemudian saya cek lagi, di sini pilihannya adalah 9,4 dan 5,8. Oleh karena itu saya pilih nodes 8 dengan jarak 5,8. Setelah dari nodes ini saya pergi ke nodes 8, kemudian salah satu pilihannya yaitu ke nodes 6 karena nodes 3 itu belum bisa dikunjungi. Jadi di sini saya akan pilih 8,5 di nodes 6, ke nodes 6. Kemudian di sini dari nodes 6 saya akan pergi ke nodes 3 dengan jarak 9 karena semua nodes itu telah dikunjungi. Ini nodes 3 dengan jarak 9. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengerjakan opsi keduanya. Jadi
di sini, saya akan menghapus terlebih dahulu, tanda-tanda yang angka 2,2 ini saya hapus terlebih dahulu, 5,8 saya hapus dulu, kemudian 8,5 dan 9 ini saya hapus, ini juga saya hapus. Jadi di sini saya akan ganti dari notes 7 ke notes 6. Saya tandai lagi, kemudian dari notes 6 saya akan pergi ke notes selanjutnya, yaitu di sini ada 2 pilihan lagi, notes 1 atau notes 8. Oleh karena itu saya akan bikin di sini opsi ketiganya. Ini opsi 3, yaitu jaraknya di sini 8,5 dan di sini jaraknya juga 8,5. Tapi saya kerjakan yang opsi kedua terlebih dahulu. Nah, setelah dari notes 6 saya akan pergi ke notes 1 seperti yang telah dipilih. Nah, di notes 1 ini saya akan memilih jarak terdekat, yaitu ke notes 2. Nah, ke notes 2 ini jaraknya 2,2. Kemudian saya akan pergi ke notes 2 dan memilih kembali. Di sini pilihannya hanya 5,8 karena 3 itu belum bisa dikunjungi. Jadi di sini saya tuliskan 5,8, yaitu ke notes 8. Kemudian dari notes 8 barulah saya ke notes 3-nya dengan jarak 9,2. Nah, di sini saya akan hapus terlebih dahulu 2,2. Kemudian di sini akan saya hapus 5,8 dan 9,2. Setelah itu dari sini saya akan mengerjakan notes 3. Di sini juga saya akan ganti dari notes 6 itu pindah ke notes 8 terlebih dahulu. Nah, setelah dari notes 6 itu saya akan pergi ke notes 8. Kemudian dari notes 8 ini saya akan pergi ke notes yang pertama dengan jarak 3,6. Ini saya tandai lagi, dari notes pertama saya akan pergi ke notes yang kedua dengan jarak 2,2. Setelah itu dari notes 2 saya baru akan pergi ke notes 3 karena semua notes itu telah dikunjungi. Nah, di sini saya rapikan terlebih dahulu tabel-tabelnya. Kemudian saya akan hitung total dari masing-masing opsi. Total distance dari masing-masing opsi dengan menggunakan sintaks sum. Di sini juga saya akan gunakan sum untuk menghitung. Oke, nah dari ketiga opsi di sini dapat saya bandingkan, opsi ketiga itu merupakan opsi yang lebih kecil daripada opsi kedua dan opsi pertama. Lalu di sini opsi pertama itu lebih kecil daripada opsi kedua, dan opsi kedua itu merupakan opsi dengan distance terbesar. Nah, di sini distance yang akan saya pilih yaitu distance terkecil, yaitu opsi ketiga. Oleh karena itu, rute yang akan dipilih itu dari notes 3, 4, 5, 7, 6, 8, 1, 2, dan 3. Ini saya tambahkan tanda dolar. Nah, jadi seperti ini. Kemudian barulah saya akan mengisi bagian atasnya. Nah, di sini bagian atasnya S21 itu sama dengan S12. Oleh karena itu di sini saya akan masukkan S12 itu sama dengan S21. Kemudian di sini nilai ini juga sama, S31 sama dengan S13. Ini juga nilainya sama.
S14 itu sama dengan S41. S24 sama dengan S42. Dan di sini nilai dari S34 itu sama dengan S43. S43 di sini. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengisi yang ini. S15 itu sama dengan S51. Nah, ini bisa saya tarik aja. Oh, tidak bisa. Seharusnya ini mengikuti pola seperti ini. Kemudian yang ini 3,7 sama dengan 4,4 sama dengan 3,7, 5,8, 7,2. Dan ini 7,8. S45 itu sebenarnya S5, S4. S45 itu sama dengan S54, itu 6,3. Sini, kemudian di sini 5,9, 6,3, 5,7. Ini 11,5, 10,8, 9,3, 12,1, 9,7, dan 11,9. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini pada saat baris dan kolom ketiga itu nilainya 0, maka saya dapat menghapus baris dan kolom tersebut. Nah, kalau dihapus itu, hari ini paste special, saya akan paste values-nya saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan hapus yang ini, saya copy lagi, saya pindahkan ke sini. Nah, di sini saya sudah dapatkan tabel yang sudah dihapus nilai baris dan kolom tiganya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah itu di urutan kedua itu ada notes 78. Nah, di sini saya bisa sisipkan angka 8-nya jadi seperti ini. S78. Nah, kemudian S56. Nah, di sini sebelum angka 6 saya bisa tambahkan 5. Kemudian saya akan menambahkan angka 1 di sebelah kanan dari angka 8, karena angka 1 itu harus dekat sama angka 3. Jadi seperti ini. Kemudian di sini 57 itu sudah ada, oleh karena itu bisa di skip. 68 juga sudah ada, 58 sudah ada, 17 sudah ada, 12 itu belum ada. Oleh karena itu di sini 12 dapat saya tambahkan notes 2 di sebelah kiri angka 3 dan di sebelah kanan angka 1. Jadi seperti ini.
Kemudian ini 28 sudah ada, 1 dan 5 itu sudah ada juga, ya 16 sudah ada. Di sini yang belum ada itu ada 45. Dan 4 itu bisa ditempatkan di sebelah kanan dari angka 3. Oleh karena itu di sini saya akan tambahkan di sini 4. Dan di sini seharusnya semua notes itu sudah terpakai. Oleh karena itu notes-nya itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Jadi sekarang setelah menentukan notes, saya akan menentukan total savings dan total distance-nya. Nah, di sini saya sudah rapikan. Ini merupakan tabel total savings, dan ini merupakan tabel yang ada di soal untuk menentukan total distance. Pertama, saya akan copy yang distance terlebih dahulu. Sini, kemudian saya juga akan copy yang total dari total savings, seperti ini. Nah, setelah saya copy, di sini saya bisa tentukan total distance. Dan di sini adalah total savings. Nah, total distance-nya itu didapat dari mengikuti notes-nya. Jadi dari 3 ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 6, dari 6 ke 7, dari 7 ke 8, dari 8 ke 1, dari 1 ke 2, dan dari 2 ke 3. Sehingga saya dapat total distance-nya adalah 27,3. Kemudian di sini saya akan cari total savings-nya juga dengan mengikuti urutan 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, karena di sini 3-nya tidak ada. Karena 3-nya itu dianggap 0 ya. Jadi dari sini 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, kemudian dari 8 pergi ke 1, dari 8 ke 1, dan dari 1 ke 2, dan dari 2 baru ke 3. Dan dari 2 baru ke 3. Jadi di sini yang ketiga itu 0. Jadi total savings-nya itu adalah 60,9 miles, dan total distance-nya adalah 27,3 miles. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk nomor 2C ini. Jadi nomor 2C ini saya akan menggunakan metode integer programming. Nah, di sini diberitahu bahwa note 3 itu adalah note yang dilewati pertama. Oleh karena itu, saya akan memisahkan terlebih dahulu note 3 adalah note A. Kemudian note B adalah note 1, note C adalah note 2, kemudian note D adalah note 4, note E sama dengan note 5, note F adalah note 6, note G adalah note 7, dan note H adalah note ke-8. Nah, di sini saya akan menyalin ulang tabel yang ada, tetapi di sini saya akan ganti A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini akan saya tambahkan insert. Kemudian di sini saya akan ganti A, B, C, D, E, F, G, H. Urutannya itu menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi note 3 itu merupakan note 0. Seperti itu. Ini saya beri permisalan huruf supaya tidak membingungkan. Jadi di sini saya akan hapus ulang, tapi saya akan masukkan yang BB, AA, CC, DD. Kemudian yang GG, HH ini saya akan tetap tuliskan di sini 0. Nah, di sini karena saya buat permisalan baru, saya akan mengajarkan terlebih dahulu cara mengisi tabel yang baru ini.
Jadi, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, not B itu adalah not 1. Oleh karena itu di sini, dapat dikatakan 1 dan di sini not 3 itu adalah not A. Not A itu adalah not 3. Jadi, cara membacanya itu adalah di sini dari B, yaitu 1, dari 1 ke 3. Jadi kita lihat, eee, not kita lihat berdasarkan tabel lama, 1 ke 3 itu adalah 5,8. Kemudian, CA ini adalah 2, 3. Dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3 itu adalah 4,1. Kemudian, dari not 4, not 4 ke not 3. Not 4 ke not 3, yang D ini, not 4 ke not 3, yaitu 3,2. Kemudian di sini not 5 ke not 3, yaitu 6,1. Not itu not 6, 6 ke 3, 9, 7 ke 3, 6,7, dan 8 ke 3 adalah 9,2. Kemudian di sini caranya juga hampir sama seperti sebelum-sebelumnya, namun untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan hasil yang sudah dihitung. Oke, jadi ini merupakan hasil yang sudah dihitung. Sebelumnya saya akan mengganti terlebih dahulu. Yang ini saya akan tandai sebagai warna kuning karena ini tidak menggambarkan not sesuai dengan soal, tapi dengan menggunakan not permisalan saya sendiri. Selanjutnya, setelah ini saya akan lanjut ke step berikutnya, yaitu saya akan tuliskan di sini origin notes, destination notes, kemudian distance di sini. Nah, di sini origin notes-nya itu tadi dari 0, kemudian destination notes-nya itu, misalnya di sini saya tulis dulu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian destination notes-nya itu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini kembali lagi ke 0. Tapi di sini ada rumus, yaitu angka 1 ini itu didapat dari C29. Di sini saya ganti rumusnya jadi C30, C31, C32, C33, C34, C35. Kemudian distance-nya saya akan menggunakan syntax index. Array-nya saya pilih yang array baru ini. Row number-nya itu adalah origin nodes ditambah 1, column nodes-nya destination nodes ditambah 1. Kemudian di sini saya akan blok ke bawah. Di sini ada kesalahan sedikit. Harusnya saya memberikan tanda dolar supaya array-nya berada di tempat yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat total distance. Nah, total distance itu adalah penjumlahan dari distance ini. Ini saya beri warna kuning juga. Kemudian dari sini didapat total distance-nya 35. Tapi urutan ini bukan merupakan urutan yang benar. Karena supaya mendapatkan urutan yang benar, saya harus menggunakan Excel solver terlebih dahulu. Nah, di sini untuk Excel solver-nya itu saya akan menggunakan set objektifnya itu adalah total distance to minimum, karena ingin meminimalkan distance by changing variable cells. Yang akan diubah adalah destination nodes yang ini, karena destination nodes terakhir itu sudah pasti ke 0. Kemudian di sini saya akan tambahkan constraint-constraint-nya. Nah, constraint yang pertama itu destination nodes-nya itu harus bilangan bulat. Selanjutnya, destination nodes-nya juga harus berbeda semua angka-angkanya. Destination nodes ini juga harus lebih besar sama dengan 1, dan destination nodes ini harus lebih kecil sama dengan 7. Nah,
saya sudah tambahkan semua constraint-constraint-nya, kemudian saya akan pilih solving method-nya, yaitu evolutionary. Di sini saya akan klik solve. Oke, di sini saya dapatkan nilai dari total distance-nya itu adalah 27,3 miles. Nah, di sini warnanya masih kuning. Oleh karena itu, di sini saya harus ubah terlebih dahulu warna kuning-kuning ini ke kondisi sebenarnya. Jadi, di sini origin nodes-nya akan saya ubah menjadi di sini 0 itu menjadi 3, destination nodes 3 ini berubah 3 itu 3 itu akan berubah jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8, 1 tetap 1, kemudian 2 tetap 2, dan 0 ini menjadi 3. Di sini plus satunya saya akan hilangkan, lalu saya tarik ke bawah. Oke, saya salah masukkan. Ini seharusnya saya gunakan yang sebenarnya. Tidak ada tanda tambah, sehingga saya juga dapatkan total distance-nya itu sama seperti total distance yang saya misalkan. Oleh karena itu, kalau dapat disimpulkan kalau mengikuti origin nodes berdasarkan tabel di soal itu urutannya adalah 3, 4, kemudian ke 5, ke 6, 7, 8, 1, 2, 3, dengan total distance 27,3. Nah, karena ini nilai 27,3 ini dibandingkan dengan hasil dari 2A dan 2B itu 27,3 itu sama dengan yang B, maka rute ini itu dapat dipilih. Rute 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 itu dapat dipilih. Nah, rute ini juga sama seperti yang saya dapatkan menggunakan metode pada 2B. Yaitu dengan distance-nya itu 27,3. Oleh karena itu dapat disimpulkan juga metode yang 2B dan 2C itu merupakan metode yang baik digunakan. Oke, demikian penjelasan dari saya terkait dengan jawaban UTS mata kuliah Supply Chain Logistics. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.